Duratna telah siap di Fakultas Kedokteran Gigi UNER untuk mempresentasikan hasil temuannya yang mendapatkan paten nasional tentang penggunaan dental laser untuk dunia kedokteran gigi, seperti yang akan disampaikan beberapa saat lagi. Dr. Erni, Ibu sudah siap untuk mempresentasikan presentasinya? Lagi siap, Dr. Aksa. Mohon. Oke, terima kasih Dr. Erni. Kalau semua sudah siap, menurut informasi dari Chief Engineer Pak Tunggul, sudah ada 8-9 sites yang sudah siap. Maka bisa kita mulai saja. Kita punya waktu 30 menit untuk teleseminar pagi ini. 20 menit untuk presentasi dan 10 menit untuk tanya jawab. Silahkan Dr. Erni memperkenalkan diri dulu, kemudian diikuti dengan presentasi yang akan disampaikan. Terima kasih, Dok. Silahkan. Selamat pagi, saya Dr. Erni Maduratna ya dari Departemen Periodonsia FKG UNER. Pada pagi hari ini saya akan membawakan hasil penelitian dari FKG UNER yang mungkin bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian ya yang ada jauh di sana, sehingga bisa bisa mempraktekkan jadi hasil-hasil penelitian yang ada di Erlangga Universitas ya, yaitu misalnya kita membuat obat kumur ya, kemudian obat untuk gigi goyang ya, kemudian juga penggunaan laser ya. Jadi nanti kami jelaskan indikasinya apa, kapan kita menggunakan laser, kapan untuk menggunakan obat kumur, dan kapan sikat giginya, metodenya nanti saya jelaskan. Metode yang terbaru. Ya, terima kasih Dr. Aksa. Silakan Dr. Eni, dimulai presentasinya. Terima kasih. Menit. Ya. Pagi ini saya akan membawakan mengenai penggunaan dental laser untuk terapi periodontitis. Nah, ini adalah kasus periodontitis yang tentunya mungkin Bapak Ibu dokter gigi di sana ya, banyak sekali kasus-kasus periodontitis ini. Jadi tampak di sini ada warna kemerahan ya pada gusi ya, kemudian ada karang gigi. Kadang karang gigi ini bisa sedikit, bisa banyak. Dan yang bahaya adalah di situ terdapat bakteri anaerob ya, dan toksin atau bakteri itu bisa masuk melalui gusi ya, jadi melalui pocket gingiva dia masuk, dan yang bahaya adalah apabila toksin itu masuk dalam ke sistemik ya, jadi misalnya masuk ke dalam aliran darah, kemudian toksin itu bisa mempengaruhi hepar sehingga C reaktif proteinnya tinggi ya, sehingga menyebabkan penyakit-penyakit sistemik. Selain itu apabila pada pembuluh darah bisa menyebabkan aterosklerosis sehingga bisa menyebabkan jantung koroner. Sehingga penyakit periodontal ini sangat penting bagaimana kita terapinya dan cara pencegahannya. Nah, terus ya. Nah, dokter gigi mungkin di sana selalu pada pasien-pasien periodontitis itu dilakukan scaling dan root planing. Itu adalah terapi yang utama ya. Tetapi scaling dan root planing itu hanya membersihkan yang ada di luar ya. Dan dia bakterinya akan kembali lagi dalam waktu 2 minggu. Jadi ada bakteri patogen ya, strict anaerob seperti Purpurimonas gingivalis atau bakteri AA, itu dia masuk ke dalam sel epitel. Jadi dia setelah scaling root planing ya tampaknya bersih, tetapi bakteri itu masuk ke dalam tulang ya, bisa masuk ke dalam epitel atau gingiva, sehingga nanti dalam waktu 2 minggu dia akan muncul kembali. Sehingga kita berpikir bagaimana supaya bakteri dan toksinnya itu bisa berkurang atau hilang dari permukaan gigi itu ya. Nah, pada penelitian-penelitian yang lalu pada periodontitis terutama yang agresif ya, yang giginya goyang, itu kita memberian antibiotika secara sistemik.
atau pemberian secara lokal, yaitu dengan menggunakan chlorhexidine atau tetracycline gel atau metronidazole gel ya. Jadi pada pasien-pasien periodontitis itu setelah dilakukan scaling dan root planing, kemudian diberi dengan antimikroba ya, antibiotika sistemik ataupun secara lokal. Keadaan ini bagus ya, hasilnya selama ini bagus, namun kita akan memberi inovasi lagi, hasil yang terbagus. Karena dengan bahan antibakteri ini ternyata toksinnya masih masuk ke dalam aliran darah. Sehingga bagaimana caranya bisa mematikan bakteri serta toksin-toksinnya. Ya. Nah, kalau kita sering menggunakan antibiotika, misalnya pasien sering diberi akan menyebabkan resistensi. Sehingga kita membuat suatu bahan yaitu terapi fotodinamik. Ya. Terapi fotodinamik itu apa? Yaitu suatu terapi pada gusi, ya, nanti di poket itu diberi bahan atau obat yang nanti bila terkena laser atau cahaya, maka dia akan dapat membunuh sel bakteri termasuk toksinnya. Ya. Ya, berdasarkan reaksi kimia. Jadi terjadi reaksi kimia di situ, yaitu photochemical yang non-thermal effect, sehingga menyebabkan ada reaksi dengan photosensitizer. Jadi suatu bahan seperti pewarna, begitu ya. Nah, ini gambarnya ya. Jadi ini adalah suatu terapi fotodinamik. Misalnya pada karies juga bisa. Jadi bakteri karies yang sudah dalam, supaya bakteri berserta toksinnya itu mati, atau pada pocket ya, pada periodontitis, itu dimasukkan photosensitizer itu. Misalnya dengan methylene blue atau toluidine blue, ya dimasukkan, kemudian dilakukan laser selama 30 detik. Maka di situ bakteri berserta toksinnya akan hilang. Ya. Ini adalah gambaran ya. Gambarannya kalau dimasukkan ke dalam poket, yang biru itu adalah photosensitizer. Jadi setelah dilakukan scaling dan root planing, pasien diirigasi ya, dibersihkan, kemudian dikeringkan, kemudian poketnya diberi methylene blue ya, satu gel ya, methylene blue atau toluidine blue. Nah, setelah itu dilakukan penyinaran dengan laser selama 30 detik. Maka tampak pada gambar di bawah ya, pada waktu pakai methylene blue, maka hanya sel bakteri yang berwarna biru itu saja yang akan bereaksi dengan laser ini. Kemudian bakteri itu akan mengalami apoptosis, yaitu kematian yang tanpa menimbulkan suatu keradangan. Ya. Nah, ini ya. Jadi kita menggunakan suatu terapi yaitu dengan sinar laser. Dengan sinar laser dengan panjang gelombang 633 atau 488. Ya, kelebihan diode laser ini dia kecil ya, ringan dan nggak mahal. Dan jadi bisa terjangkau untuk setiap puskesmas yang ada di Indonesia ya. Dan ini sudah dilakukan penelitian-penelitian ya di luar sebenarnya. Jadi menurut Lai ya tahun 2003 dia untuk mematikan bakteri AA dan F nucleatum. Ini adalah penyebab penyakit periodontitis. Bisa menyebabkan kematian bakteri sampai 95%. Ya, kemudian pada tahun 2007 itu bisa menyebabkan bakteri SIP pada bakteri AA 97,2%. Ya, kemudian kita tahun 2016 telah melakukan terapi juga dengan photosensitizer-nya kan methylene blue atau toluidine blue kan mahal ya, sehingga kita menggunakan klorofil. Ternyata dia bisa mematikan bakteri S mutan ya, pada bakteri karies. Jadi sebelum ditempel itu dilakukan laser dulu, sehingga bakteri S mutannya bisa mati sampai 75%. Ya, jadi sifat toksiknya itu bisa hanya pada bakteri saja, tidak terjadi pada sel epitel host. Ya, keunggulannya bahwa terapi ini tidak memiliki efek samping, baik jangka waktu dekat ataupun jangka panjang, dan tidak melukai organ yang sehat. Ya, waktunya hanya 30 detik dan sangat akurat. Nah,
Photosensitizernya itu kan harganya mahal ya, namanya hematoporfirin, ya, kemudian benzoporfirin. Nah, kita yang terbaru kita membuat dari klorofil, ya, dari klorofil atau dari bahan doksisiklin dengan konsentrasi rendah, sehingga bisa terjangkau untuk Bapak Ibu sekalian yang ada di puskesmas di seluruh Indonesia. Ya, jadi terapi dengan laser ini itu sangat efektif ya. Jadi setelah perawatan scaling dan root planing itu kan bakterinya banyak ada di cekungan-cekungan akar atau bifurkasi. Dengan menggunakan laser ini maka akan terjangkau karena bisa masuk ke dalam kedalaman 1,5 milimeter ya, 1,5 sentimeter. Ya, dalam waktu 60 detik atau 30 detik tergantung dari bahan photosensitizernya. Ya, jadi secara molekuler sudah diteliti bahwa antara bakteri dengan photosensitizer ini terjadi reaksi, yaitu terjadi reaksi kerusakan pada protein, ya, kemudian terjadi reaksi pada membran sel bakteri sehingga terjadi peroksidasi lipid, ya, terjadi kerusakan DNA, yaitu terjadi apoptosis pada sel bakteri. Nah, kita menggunakan photosensitizer generasi ketiga ya, untuk selanjutnya kita sedang meneliti nanoteknologi untuk membuat photosensitizer yang bagus, lebih bagus lagi. Nah, ya, dengan adanya terapi laser ini keunggulannya ya, jadi para dokter-dokter ya dapat setelah melakukan scaling root planing dapat menurunkan bakteri periopatogen ya, virulensi bakteri dapat menurun termasuk inflamasinya. Ya, dan toksin-toksinnya juga bisa menurun. Dan ini sudah dilakukan studi in vivo ya pada hewan ya, pada manusia, dia bisa masuk ke dalam sel epitel. Jadi setelah di laser, bisa masuk. Jadi laser itu ada dua ya, laser merah dan laser biru. Kalau yang laser merah ini untuk penyembuhan. Jadi setelah operasi atau setelah cabut bisa dilakukan laser merah untuk meningkatkan penyembuhan. Kalau yang laser biru itu adalah untuk antibakteri. Ya, jadi resistensinya menjadi minimal ya kalau sebagai antibakteri, ya, eliminasi bakteri yang sulit bisa terjangkau, ya, meminimalkan resiko bakteriemia dan bersifat kita tidak menggantungkan antibiotik terlalu banyak, ya, dan kerusakannya bakteri yang cepat yaitu dalam waktu kurang dari 60 detik. Ya, jadi kita pakai panjang gelombang yang antara 400 sampai 600 sinar laser. Ya, jadi absorpsi maksimal ya. Kita menggunakan toluidine blue bisa, methylene blue bisa, atau klorofil. Ya, jadi kalau ada bakteri perio yang mempunyai bakteri berpigmen hitam, maka dia kalau misalnya tanpa photosensitizer juga bisa terkena proses mematikan bakteri dengan laser ini. Nah, kita sedang membuat doxycycline dengan konsentrasi rendah sebagai photosensitizer yang terjangkau untuk Bapak Ibu sekalian. Jadi ini adalah contoh kasus ya. Jadi ini ada pasien dengan gusi yang warna merah sekali. Kita takut apakah dia leukemia atau apa ya, kok warnanya merah terang, ya, mudah berdarah. Sehingga kita cek dulu, cek darah lengkap ya. Ternyata setelah cek darah lengkap pasien ini sehat ya. Jadi nggak ada AIDS atau nggak ada leukemia ya. Jumlah neutrofil, jumlah makrofag itu normal semua. Sehingga kita lakukan scaling dan root planing. Ya, setelah normal baru kita lakukan scaling. Jadi kalau keadaan yang curigakan jangan dilakukan scaling dan root planing dulu, apalagi yang subgingival. Setelah keadaan normal baru dilakukan scaling root planing ya. Kemudian ini ya dikasih obat kumur apa aja nggak bisa ya. Nah, ini berarti dia dilakukan laser. Setelah dilakukan laser ya ternyata gingiva kemerahannya sudah menurun ya, tampak di sini ya. Merahnya sudah menurun banyak. Nah, di sini juga menurun banyak. Nah, yang hiperplasi ini baru dilakukan gingivektomi. Nah, setelah dilakukan gingivektomi, pasien dilakukan maintenance, yaitu dengan cara sikat gigi yang metode roll teknik dan toothpick teknik ya. Kemudian dilakukan pemberian obat kumur setiap hari. Ya, setiap hari dengan menggunakan ekstrak Nigella sativa. Ya, jadi ini hasilnya ya, sudah menurun. Nah, kita lakukan scaling dan root planing dengan menggunakan
maintenance ya. Maintenance itu wajib. Kita menggunakan bahan aktif yaitu timokuinon, ya obat kumur yang bisa digunakan setiap hari. Dengan mekanisme dia dapat menghambat respon inflamasi pada jaringan epitel. Jadi pada waktu setelah scaling root planing kan banyak terjadi perdarahan. Di situ toksin dan bakteri bisa masuk. Nah, supaya bakteri dan toksin tidak masuk, maka setiap scaling dan root planing harus diberi dengan obat kumur antiinflamasi, yaitu dengan ekstrak timokuinon ini. Ya, jadi nanti setelah sikat gigi juga gitu, pada pasien yang sikat giginya berdarah, maka harus selalu diberi obat kumur. Jadi obat kumur yang aman digunakan tiap hari adalah obat kumur yang herbal. Jadi ini ekstrak timokuinon ini adalah kita ambil dari ekstrak jinten hitam ya. Jadi Nigella sativa yang bisa digunakan setiap hari. Nah, saya kira demikian presentasi dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu dokter sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Gigi Erni Maduratna atas presentasi ini sangat menarik dan topiknya saya pikir sangat aplikatif untuk bisa dilaksanakan. Lagi Uner mungkin bisa matikan dulu mikrofonnya. Oke. Saya kira topiknya juga sangat bisa dimanfaatkan, applicable sekali untuk para dokter gigi di Puskesmas di Lombok Timur. Barangkali mungkin Bapak Ibu sekalian, dokter gigi di Puskesmas Lombok Timur mempunyai kasus serupa yang mungkin bisa dikonsultasikan oleh pada Dokter Erni pada pagi ini, atau pertanyaan-pertanyaan yang lain terkait dengan teknologi yang baru ditemukan oleh Dr. Erni. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa Dr. Erni adalah pemegang paten tentang hal tersebut. Jadi beliau adalah satu-satunya pakar tentang dental laser di Indonesia. Monggo kesempatan yang baik ini bisa menjadikan semua manfaatkan untuk bisa berkonsultasi dengan Dr. Erni Maduratna. Silahkan bisa bila bersedia. Ya boleh. Tolong Pak, kan tadi suaranya nggak bisa tadi. Sebentar Pak ya. Assalamualaikum Dok. Saya dari Puskesmas Kerua. Saya mau nanya Dok, umur pasien yang tadi kasus yang berapa Dok? Kasus yang gingivitis. Yang gingivitis. Yang merah. Atau yang pertama atau yang pakai laser? Yang tadi pakai laser Dok, yang terakhir itu Dok, slide yang terakhir Dok. Ya, pasien dengan kasus gingivitis parah. Pasien dengan kasus gingivitis advance. Parah ya Dok. Nah. Bisa itu Dok, apa bisa dilayangkan slide tadi itu gambar slide giginya Dok. Saya ada punya pasien kasusnya Oh, bisa. Ya, itu Dok. Ya, ini jadi pada kasus gingivitis advance ya. Jadi dia mudah berdarah dan warnanya sangat merah sekali. Ya, ini dengan scaling root planing dengan obat kumur ya tidak bisa sembuh. Masih merah terus. Sehingga dilakukan laser. Pasien saya umurnya itu Dok SMA kelas berapa kalau kelas 2 16 tahun ya? 16 tahun. Saya udah lakukan scaling Dok, udah root planing terus sama udah ngasih antibiotik kayak gitu. Hanya dia metrodinam sama ibuprofen Dok. Tapi selama seminggu ini
masih ada bengkak itu dok. Jadi belum sembuh. Belum sembuh ya. Jadi kalau keadaan gusi yang merah ya dengan yang advance ya mudah berdarah, pasien harus dicek lab dulu. Jadi jangan dilakukan scaling yang terlalu sampai subgingival ya. Kalau supragingival nggak apa-apa. Jadi dicek lab dulu. Kalau memang cek lab hasil neutrofil, monosit semua cek darah lengkap ya terutama sama mungkin gula darah. Kalau udah normal baru dilakukan scaling dan root planning yang subgingival. Nah, setelah scaling dan root planning yang subgingival baru dilakukan laser pada daerah yang merah-merah itu, ya. Kemudian pasien juga diberi obat kumur yang dibawa pulang yang untuk menguatkan gusi sebagai antiinflamasi. Karena obat kumur yang beredar di sekarang ini adalah sebagai antibakteri saja. Sehingga kita mempunyai obat kumur sebagai antiinflamasi, antibakteri, dan antioksidan. Makasih dok. Tapi ini dok, kalau saya biasa di sini kita kan di daerah dok, saya pakainya betadine kumur aja dok. Iya. Nanti kita saya kepingin kayak, maksudnya dok nih, kita kepingin pakai obat yang dokter pakai itu dok, bisa nggak? Mana kita beli dok? Oh bisa, nanti kita ada kayak detailer ya. Jadi UNER ini sekarang bekerja sama. Jadi ada menurut Menristek ya saat ini. Jadi hasil penelitian dari Universitas Airlangga ini kita bekerja sama dengan PT Konimex ya. Jadi obat kumur ini sudah resmi ya dari PT Konimex. Dan nanti kalau misalnya Lombok mau, nanti detailernya nanti bisa dikirim ke sana untuk ke dokter-dokter yang ada di Lombok. Jadi kita memang ada kerjasama antara Universitas Airlangga dengan PT Konimex. Ya. Dok, kira-kira harganya kisarannya berapa dok? Oh murah sekali. Harganya sangat terjangkau karena kita memang dari awal itu sudah wanti-wanti ya pada PT Konimex bahwa kita mau melepas paten produk ini tetapi harus dengan harga yang sangat terjangkau sehingga seluruh rakyat Indonesia bisa memakai ini tiap hari. Jadi harganya itu 12.500. Sangat terjangkau. Masuk terjangkau dok, kalau di Lombok Timur dok, masyarakatnya kan itu dok. Iya, jadi untuk seluruh puskesmas bisa sangat terjangkau murah ya kalau 12.500 ya. Baik kita terjangkau ya. Bisa untuk 2 minggu itu, 2 minggu atau seminggu. Dan nanti cara sikatnya habis ini saya tunjukkan ya. Jadi meskipun pakai obat kumur ya, meskipun di laser, cara sikat giginya juga harus khusus, yaitu kita mempunyai produk yaitu namanya Periobrand. Sikat khusus untuk kasus-kasus perio. Habis ini saya tunjukkan ya cara metode sikat gigi roll teknik dan toothpick teknik yang fungsinya adalah untuk menguatkan gusi sehingga perawatan yang kita lakukan itu akan lebih lama masa sehatnya itu ya. Jadi pasien dengan metode roll teknik dan toothpick itu akan menguatkan gusinya. Jadi memang dari hostnya akan lebih kuat, lebih tahan terhadap bakteri di rongga mulut. Ya. Dok, satu lagi saya nanya lagi dok. Setelah di scaling itu dok, setelah itu baru di lasernya itu per regio atau per regio? Oh per regio. Jadi yang regionya berapa gigi dok? Yang tergantung pada ininya, yang merah. Jadi misalnya merahnya di sisi 5, 6, 7, maka kita laser dari situ. Kalau yang nggak terlalu merah, enggak. Jadi yang merah sekali ya berarti di situ ada bakteri, biasanya adalah Purpurimonas gingivalis dan bakteri AA. Dan ini sangat sensitif terhadap laser ini. Karena dengan obat kumur biasa, bakteri PG dan AA ini nggak mungkin mati. Ya, dengan laser, maka dalam waktu 30 detik dia akan mengalami apoptosis. Sehingga inflamasi juga menjadi berkurang. Makasih dok. Apalagi nih, saya masih ini dok, antibiotiknya itu dok dipakai apa? Dok? Nah, kalau di sini kalau puskesmas adanya metronidazole doang adanya dok. Iya, jadi begini, penggunaan antibiotika ya di bidang perio, kalau keadaan kasus yang seperti tadi kan gingivitis ya, tidak perlu antibiotika.
Jadi harus pemakaian lokal saja. Misalnya antibiotika bisa antibiotika lokal. Tetapi kalau keadaan periodontal abses atau periodontitis agresif ya, yang giginya goyang-goyang seperti gambar yang pertama, itu pada kunjungan pertama boleh diberikan antibiotika sistemik. Tetapi kalau periodontitis kronis atau gingivitis, maka jangan diberi antibiotika secara sistemik. Karena nanti kasihan pasiennya ya, kalau diberi sistemik terus menjadi resisten. Padahal dengan secara lokal saja dia sudah bisa sembuh. Ya. Terima kasih, Dok. Dok. Ya. Terima kasih, Dok. Mungkin ada dari beberapa teman-teman dokter yang lain. Kalau tidak ada, mungkin dokter Erni bisa menunjukkan cara sikat gigi yang tadi, Dok, mungkin? Ya, akan saya jelaskan ya. Deteksi dini penyakit perio dan cara pencegahannya ya. Ya. Aku mau ini dimati. Jadi saya akan menjelaskan. Bapak Ibu sudah punya periodontal probe di puskesmas? Sudah punya ya? Harus ya. Siapa yang belum punya? Siapa yang belum punya probe? Periodontal probe? Minta dokter Aksa ya. Semua dokter gigi harus mempunyai periodontal probe ya, karena pada kasus-kasus periodontitis itu banyak yang tidak terdeteksi. Jadi kadang-kadang dokter gigi hanya melihat kariesnya saja, tetapi tidak mengecek semua pocket yang ada di rongga mulut ya. Jadi Bapak Ibu sekalian harus memiliki periodontal probe ya, harus dicek setiap gigi ya, enggak satu gigi yang sakit saja, tetapi semua gigi harus dicek dengan periodontal probe. Ya, setelah pasien cek dengan periodontal probe, apabila Bapak Ibu yang belum mempunyai, maka kita mempunyai sikat gigi, yaitu namanya periobras. Ya, jadi sikat gigi periobras ini fungsinya selain untuk terapi gingivitis atau periodontitis, dia juga sebagai deteksi dini penyakit perio. Ya, caranya bagaimana? Bahwa sikat ini adalah agak tajam, ya. Jadi ujungnya halus dan tajam yang bisa untuk deteksi dini. Ya, bisa dibuka. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu menemukan ada, ini WHO probe ya. Jadi WHO probe ini kalau misalnya hitamnya masuk, ya, berarti dia ada pocket. Nah, kalau dia pocketnya lebih dari 5 mili, maka berarti setelah scaling dan root planing harus dilakukan kuretase, ya, kuret. Misalnya kadang-kadang pasiennya ini sering selilitan di sini, ya, sering masuk makanan di sini. Nah, kalau dia bisa sampai pocketnya 10 mili atau 7 mili, maka harus diberi antimikroba lokal. Ya, kalau periodontitis ya, kalau periodontitis kronis boleh scaling root planing, kemudian antimikroba lokal dimasukkan di sini. Ya, bisa tetracycline gel, bisa metronidazole gel. Nah, setelah dimasukkan, kemudian pasien diajari cara sikat gigi. Ya, cara sikat gigi, metode roll teknik dan toothpick teknik. Caranya adalah dari gusi ke gigi ya, diputar, misalnya ini di bawah, diputar ke atas ya. Diputar ke atas, setelah diputar ke atas, kemudian ya sini semua, belakang semua, kemudian ditusuk sela-sela giginya. Ya, ditusuk sela-sela giginya dengan karena ini tajam ya, sehingga dia masuk ke dalam sela-sela gigi. Nah, pada waktu dimasukkan ke dalam sela gigi apabila ada perdarahan, berarti ini menunjukkan bahwa terjadi inflamasi. Ya, terjadi inflamasi di daerah interdental ini, sehingga perlu dilakukan perawatan lebih lanjut. Berarti dia terjadi gingivitis atau periodontitis. Nah, tanda-tandanya kalau Bapak Ibu memberi pendidikan pada pasien, kalau sikat gigi dengan periobras, kemudian ada perdarahan, berarti kan terjadi luka di situ. Nah, setelah sikat gigi, wajib memberi
obat kumur ini ya. Jadi wajib dikumuri, caranya yaitu satu tutup ini dicampur 1:1 antara air dengan obat kumur ya. Kemudian ya dikumurkan selama 30 detik di dalam rongga mulut. Ya, bisa sehari 2 kali atau 3 kali nggak apa-apa ya. Jadi metode sikat gigi harus roll teknik dan toothpick teknik ya, dimasukkan ke dalam sela-sela gusi. Ya, arahnya itu begini ya, jangan begini kalau nusuk, karena kalau menusuk begini berarti terjadi resesi. Jadi harus sesuai dengan pertumbuhan gigi ya. Jadi di sela-sela ini ditusuk. Jadi seperti tusuk-tusuk gigi tetapi dengan menggunakan sikat gigi. Ya, kalau ada perdarahan berarti dia gingivitis atau periodontitis, berarti dia harus memakai obat kumur setiap hari supaya bakteri dan toksin tidak masuk ke dalam penyakit sistemik, karena bisa menyebabkan, kalau pada ibu hamil bisa menyebabkan BBLR ya, bayi prematur ya, bisa menyebabkan arteriosklerosis atau bisa menyebabkan stroke ya, karena bakteri yang ada di dalam mulut bisa terjadi reaksi toksinnya ya, sehingga menyebabkan emboli ya, menyebabkan stroke, perdarahan di otak. Ya, kalau menggunakan laser ini ya, jadi ini lasernya, alatnya ya. Jadi Bapak Ibu bisa memberi pewarna dulu ya, pewarna pada poket ya, pewarna ya. Misalnya di sini atau pada gigi yang bolong ini yang berlubang, diberi dengan photosensitizer ya. Nah, kemudian dilakukan laser selama 30 detik. Ya, selama 30 detik sudah dibersihkan, bisa ditempel. Kalau di poket diberi photosensitizer ya, di sini, kemudian disinar laser ya. Nah, dalam 30 detik bakterinya sudah mati. Dan yang paling penting maintenance dari pasien supaya karang gigi dan bakteri tidak tumbuh lagi dengan sikat gigi Periobras ya, dengan obat kumur yang mengandung timoquinone. Dr. Aksa, terima kasih. Terima kasih Dr. Erni atas penjelasannya yang sangat paripurna, jelas. Semoga menjadikan ilmu ini bermanfaat untuk semua dokter-dokter di Kabupaten Lombok Timur. Perlu ibu-ibu dan bapak-bapak dokter ketahui bahwa pertemuan serupa akan kita jadwalkan 3 bulan sekali dengan topik yang berbeda, sehingga kita terciptalah suatu jejaring dental telemedicine di Lombok Timur ini bersama FKG UNER. Pada questionnaire yang telah saya sebarkan di WA Group, saya juga ingin mendapatkan masukan dari bapak-bapak ibu sekalian tentang topik-topik yang akan datang, yang ibu bapak butuhkan untuk pertemuan yang akan datang. Sementara itu, kita bisa memakai room ini atau fasilitas ini untuk juga berkonsultasi apabila bapak ibu sekalian ingin berkonsultasi pada Dr. Erni atau dari pakar-pakar yang lain di UNER tentang mungkin penyakit dari pasien-pasiennya yang perlu ditanyakan atau kasus-kasus sulit, bisa memakai fasilitas video conference seperti ini. Jadi Bapak dengan memakai handphone atau juga bisa dibawa ke podiumnya, kemudian kita janjian dengan beberapa konsultan di FKG UNER untuk bisa menunjukkan kasus-kasus tersebut. Apakah masih ada pertanyaan dari Bapak dokter tentang hal ini? Ya, ini pertanyaan yang bagus dari dokter gigi dari Kerua, Puskesmas Kerua. Apakah kegiatan ini bisa diberi suatu akreditasi sertifikat? Sampai saat ini belum sampai ke sana, Dok. Cuma bisa jadi mungkin saja kalau kita melaksanakan suatu kegiatan yang resmi, salah satu sesinya adalah sesi telemedicine seperti ini bisa. Tapi kalau pertemuan rutin yang 3 bulan ini tidak bisa. Iya. Iya. Baik.
usulnya akan kami tampung, kami sampaikan pada yang berhak, Pak ya, yang lebih berwenang. Apakah bisa seminar-seminar seperti ini dilaksanakan secara lebih baik dan kemudian bisa diberi sertifikat. Apabila Bapak-Bapak Ibu sekalian tidak ada yang bertanya lagi, mungkin ada yang bertanya? Apabila tidak ada bertanya lagi, bisa kita akhiri sesi ini dengan mengucap syukur Alhamdulillah bahwa sesi ini telah berlangsung dengan baik, dengan lancar. Dan kita akan bertemu lagi insya Allah 3 bulan ke depan. Terima kasih atas dukungan semua pihak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada sesi yang akan datang. Bagi yang menginginkan recordingnya nanti bisa menghubungi Dr. Akson ya. Jadi pertemuan hari ini kita rekam semuanya.